Seorang netizen di media sosial membongkar rekam jejak digital dari politisi Partai Gerindra, Fadly Zon, yang menyalurkan sejumlah bantuan dana untuk membantu krisis kemanusiaan di Suriah. Materi soal Fadly Zon nih ya. Fadly, kali ini antum kepentok agak serius nih ya, agak keras. Adapun netizen yang membongkar jejak digital Fadly Zon itu untuk membantu organisasi teroris ke Suriah itu, yakni pengguna Twitter yang nama akunnya adalah Rosedah76. Dan kabar ini mencuat sejak Senin 14 Maret kemarin. Nah, dalam narasinya Rosedah menyebut unggahannya itu merupakan jejak digital dari Fadly Zon. Yang sudah populer kan jejak Fadly Zon nge-like video jorok, ya kan? Kali ini lebih berat cuy, sumbang organisasi teroris. Ini fotonya. Melihat jejak digital Fadly Zon yang membantu organisasi teroris ke Suriah itu, netizen itu pun menyebut pantas saja anggota DPR RI tersebut mendesak agar Densus 88 anti teror segera dibubarkan. Aduh, Fadly, main bubarin aja. Emang Densus 88 itu kayak layar tancap, kalau filmnya jelek terus main bubarin aja. Ya, jadi jejak digital, ya saya sebut digital itu karena parah. Lebih parah dari jejak digital. Jejak digital memang nggak pernah bohong. Pantas saja Fadly Zon ini nyuruh Densus 88 dibubarkan. Seorang anggota dewan, kader partai pendukung pemerintah, kepercayaan Menteri Pertahanan. Kok begini rekam jejaknya? Muka jelek, nggak apa-apa. Tapi kalau jejak digital terkait terorisme, ini mau bilang apa? Kalau saya jadi Prabowo, udahlah tabokin aja nih orang. Ya, lantaran rekam jejak Fadly Zon itu, banyak netizen juga mengaku jadi paham mengapa Fadly Zon begitu kritis saat Densus berhasil menangkap oknum yang terlibat jaringan terorisme. Seperti yang kemarin terjadi. Ketika Densus 88 berhasil mengeksekusi seorang tersangka teroris yang bernama Sunardi di Sukoharjo, Jawa Tengah, karena melawan petugas dan membahayakan banyak jiwa di jalanan. Sunardi merupakan seorang penasihat Amir Jamaah Islamiyah atau JI, dan juga seorang penanggung jawab Hilal Ahmar Society Indonesia atau HASI, HASI. Nah, HASI atau HASI ini merupakan organisasi sayap Jamaah Islamiyah yang beroperasi besar di Jakarta, Semarang, Jogja, Solo, Surabaya, dan Makassar. Sunardi yang berprofesi sebagai tenaga medis ini punya jejak panjang keterlibatan dengan jaringan teroris sejak 12 tahun silam. Bahkan dari keterangan saksi-saksi terdakwa terorisme, Sunardi ini diberi mukafaah atau gaji. Mukafaah atau gaji oleh Markas Jamaah Islamiyah rutin tiap bulan. Kalau sudah diberi penghidupan oleh markas terorisme tiap bulan selama bertahun-tahun, apa namanya? Apakah afiliator terorisme? Iya, kalau Indra Ken kan, wah murah banget. Kalau ini, wah sadis banget. Sunardi pula yang menjadi bagian tim yang dikirim ke Suriah di bawah bendera Hilal Ahmar Society Indonesia alias HASI, yaitu semacam lembaga kemanusiaan yang sudah dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh PBB sejak 2015. Loh, jadi Fadly Zon menyumbang organisasi teroris dong? Memang begitu. Karena berdasarkan halaman webnya PBB, Hilal Ahmar Society Indonesia atau HASI ini terdaftar pada 13 Maret 2015 sebagai organisasi yang terkait dengan Al-Qaeda. Serem kan? Sementara sumbangannya Fadly Zon itu diberikan pada tanggal 29 Mei 2015. Nah, apa gue bilang? Kali ini berat antum Fadly. Iya, kita lanjutkan soal Fadly Zon yang sebagai sang penyumbang organisasi teroris ini. Kita kupas ala politik garis lucu dan selamat datang di Oposisi 69 FM. Tarik Bambang! Gue siaran dulu ya, nanti kita telepon lagi. Oke, thank you. Oh no, ini Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua, oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada
solusi semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo yo yo, sobat oposan, Fadlizon adalah anomali politik di Indonesia. Politisi yang aneh, politisi yang menyebalkan, politisi yang salah tempat melulu. Ketika reformasi, banyak politisi menjauhi cendana. Dia malah mesra di sana. Ketika partainya jadi oposisi, dia malah biasa-biasa saja. Ketika partainya ikut berkuasa, Fadlizon malah tersesat ikut menyerang pemerintah, di mana partainya nyaman ada di sana. Seperti kabar yang hari ini menggelegar. Jejak digital Fadlizon membuka tabir. Kenapa Fadli selalu rese, selalu ribet, selalu nyinyir kalau ada teroris yang ditangkap, apalagi sampai dilumpuhkan oleh Densus 88. Terjawab dengan beredarnya foto bukti. Fadlizon secara resmi membantu organisasi yang telah dinyatakan sebagai organisasi teroris. Niat mau eksis, bantu organ teroris. Malah jadi ketahuan. Dibongkar oleh netizen yang kritis. Sampai habis. Juga soal Munarman. Fadlizon gak ketinggalan. Bahkan Fadlizon menuduh pemerintah sebagai dalang teroris. Lah ini kan tambah stres si Fadlizon. Lantas soal Rizik Syihab. Fadlizon juga tampil nyinyir. Dia menganggap vonis Rizik 4 tahun penjara itu menggelikan. Kok menggelikan? Jadi Fadlizon ini seolah membandingkan vonis terhadap Rizik Syihab itu mirip dengan bulu ayam dimasukin ke kuping. Geli. Dan kemarin yang terbaru adalah reaksi Fadlizon terhadap tersangka teroris Sunardi. Bukannya memuji tindakan Densus 88 yang berhasil menjaga ketenangan negara, dengan terbukti sejak beberapa waktu terakhir ini sudah nyaris tidak terdengar pola teroris mengancam jiwa masyarakat. Fadlizon malah kecam Densus 88 yang tembak mati Dr. Sunardi itu. Fadli bilang kebiadaban yang tidak adil tanpa kemanusiaan. Seolah Fadlizon lupa kalau dia sebagai anggota dewan mungkin juga ikut tanda tangan diberlakukannya undang-undang terorisme, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Seolah Fadlizon lupa bahwa dia adalah anggota DPR dari partai yang pendirinya adalah seorang yang katanya nasionalis dan jenderal bintang 3 Angkatan Darat lagi. Seolah Fadlizon tidak paham bahwa bom Bali pertama, bom Bali kedua, bom Marriott, bom gereja, bom di depan Polres, dan masih banyak lagi yang telah merenggut banyak nyawa, perlu penanganan yang sangat serius. Fadlizon tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Fadlizon tidak paham atau pura-pura tidak paham. Fadlizon gemuk atau pura-pura gemuk. Main fisik ya. Ya udahlah, kita baca komentar netizen terkait dengan simpatinya Fadlizon ini kepada tersangka teroris yang viral kemarin. Yang pertama itu dari akun Twitternya Abrar, ya. Karena si Fadlizon hanya lihat kulit luarnya saja, atau memang dia sudah kenal dekat sama Dr. Sunardi. Oh iya, karena kalau dilihat dari luarnya kan mereka itu kan seperti, oh iya nih sok dokter, nggak mungkin lah begitu. Loh, ada 6-7 doktorat dan dokter yang ternyata tersangkut masalah terorisme. Ya, ini bukan yang pertama. Yang kedua adalah dari akunnya Taufan. Yayasan Hilal Ahmar Society, pimpinan Dr. Sunardi, teroris yang ditembak Densus 88. Wah, sahabatnya Fadlizon ya? Pantesan kok ribut si Jongnya. Oh iya, menurut si Taufan ini bisa jadi Dr. Sunardi itu sahabatnya Fadlizon. Waduh. Yang ketiga dari Forum Masyarakat Kritis. Waduh, keren nih. Semoga bukan keluarga Fadlizon yang jadi korban pemboman generasi penerus Dr. Sunardi. Ya. Polisi bertindak pasti terukur, bukan berbuat gegabah seperti mulutnya Fadlizon. Yang keempat dari Heru Hasnul. Kalau sudah benar prosedur dan memang Dr. Sunardi adalah teroris, Densus 88 juga wajib tangkap Fadlizon yang sudah sangat meresahkan banyak rakyat Indonesia dengan ocehannya, apalagi sudah bilang biadab segala. Atau jangan-jangan dia salah satu teroris. Iya, gila ya. Komentarnya keras dan beletak semua ya. Emang kalau urusan terorisme itu kita nggak boleh cengeng-cengengan, hajar aja lah. Ya udahlah, kita rehat sejenak ya.
Gimana sih ngomongnya? Kita rehat sejenak. Kita minum kopi dulu ya. Iya, tarik Bambang. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut Taliban. Kalau ngobrolin terorisme dan Fadlizon itu kayak ngobrolin botol sama sedotan ya, klop gitu. Iya. Kita sebagai masyarakat yang pengen hidup damai tanpa teror pasti dukung Densus 88 lah ya untuk memberantas terorisme. Pastinya begitu. Dan pastinya juga cuma teroris yang mau bubarkan Densus 88. Kan simpel kan? Kalau lu suka, lu pasti dukung. Lu nggak suka, minta bubarin. Itu udah logikanya seperti itu. Dan Fadlizon sudah terbukti berapa kali bilang bahwa dia minta Densus 88 dibubarin. Apalagi sejak di tangan teroris yang bernama Para Wijayanto. Ya. Jadi, Pak Wijayanto ini mungkin sudah ditangkap. Jamaah Islamiyah atau JI itu bermetamorfosis. Strategi dalam buku atau kitab panduan pentingnya Jamaah Islamiyah atau JI yang model baru ya, yang kayak ada kurikulumnya. Kurikulum terbarunya Jamaah Islamiyah itu yang dijalankan oleh Sunardi dan kawan-kawannya itu seperti juga ada namanya Farid Ogbah, Ahmad Zain, An-Najah. Ingat kan? Karena prinsip utama pergerakan mereka adalah bunglon. Dalam istilah kitab mereka itu namanya Al-Mutaqayyirat. Al-Mutaqayyirat. Bunglon. Mereka menyamar. Masuk lembaga atau LSM, beradaptasi sehalus mungkin. Ya, dapatkan simpati kalau perlu sampai banyak yang merasa peduli. Itu strategi mereka yang disebut dengan Al-Mutaqayyirat. Serem kan ya? Bunglon, menyamar. Masih ingat ada saksi non-muslim yang meringankan terdakwa teroris Munarman? Masih ingat kan? Temennya Eko Kuntadi itu. Bukan, itu sekarang jadi musuhnya. Nah, begitu juga seperti Dr. Sunardi, lalu beberapa pengurus pusat dari daerah MUI, lalu ada penceramah dan isu terakhir juga adalah bakal ada politisi yang akan digulung oleh Densus 88. Apakah isu ini akan jadi kenyataan? Kok kemudian pikiran saya liar mengarah ke seseorang? Hilal Ahmar Society Indonesia alias HASI. Penanggung jawabnya adalah pelaku teroris. Dan sekarang publik mulai tahu semua kegiatan teroris ini sengaja dibungkus dengan kegiatan kemanusiaan. Biar bisa mengelabui petugas Densus 88. Sama halnya dengan para pembela teroris yang sengaja dibungkus demokrasi. Ya, seolah-olah jadi politisi. Ngeri kan? Nah, HASI ini penanggung jawabnya adalah dokter yang kemarin ditembak Densus 88 itu. Karena melakukan perlawanan saat hendak ditangkap. LSM ini adalah jaringan teroris yang banyak mengirim gerombolannya ke Suriah. LSM HASI ini ditenggarai kuat adalah kelompok pengasong khilafah yang menggunakan jalur lembaga saweran dan lembaga kemanusiaan yang duitnya didapat dari masyarakat awam dan digunakan untuk pembiayaan jaringan terorisme. Selain Fadlizon, beberapa badrun alias buzzer kadrun juga ikutan komentar. Meski nggak ada gunanya, tapi mereka tetap membacot semaunya. Yang pertama namanya Musni Umar. Ya, rektor yang nggak jelas ini. Musni Umar mempertanyakan tewasnya Dr. Sunardi yang menjadi terduga teroris dan aktif di lembaga HASI itu yang ditembak mati Densus 88. Mungkin maksudnya Musni juga mau ya? Mau mungkin Musni ya, kok cuman dokter itu yang ditembak gitu. Kok saya enggak? Apa gitu maksudnya? Enggak tahu saya nih. Enggak jelas nih Musni Umar nih. Kalau ngomong mau belibet. Yang kedua, buzzer kadrun atau badrun adalah Nur Sugi mengecam tindakan tak manusiawi yang dilakukan oleh Densus 88 katanya. Di matanya Dr. Sunardi dikenal orang baik sehingga ia tak percaya jika dia terjaring terorisme. Ya kan itu versi matamu. Cok, jancok. Kalau versi Densus 88 kan bergerak berdasarkan alat bukti dan fakta. Siapa yang peduli dengan matanya Nur Sugi? Nggak ada. Yang ketiga adalah Novel Bakmukmin. Ia menuduh Densus 88 adalah mesin pembunuh. Lalu apa komentar kandidat Wapres Petamburan ini soal terorisme? Nggak ada kan? Ya kan nggak mungkin orang yang dibesarkan Ormas FPI yang sesuai fakta pengadilan berbaiat kepada ISIS akan menjelekkan teroris. Nggak ada. Yang ada ya seperti Novel ini menyerang kewibawaan polisi. Tentu Novel tidak akan diam melihat isu ini karena dia adalah seorang aktivis yang bergigi.
Ayo sudahlah ya, rehat sejenak, tarik Bambang. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja Ya. masa depan. Halo. Kita dukung sepenuhnya kerja baik Densus 88 yang juga bertaruh nyawa dalam membersihkan terorisme sampai akar-akarnya. Densus 88 bukan cuma membersihkan para pengantin yang gendong ransel meledakkan diri menteror masyarakat, tapi pemodal, sumber dana, aktor intelektual, semua akan digasak sampai akar-akarnya. Jika kemudian terbukti ada politisi, siapapun, terkait dengan terorisme, tentu kita berbaris di belakangnya Densus 88 untuk memberi dukungan moral. Sikat saja Pak, politisi yang terlibat. Kalau mereka terbukti lebih sayang teroris daripada nyawa rakyat yang dulu memilihnya, sundut saja anunya Pak. Iya, demikian siaran Oposisi 69 FM, tegakkan terus Pancasila. Sikat habis IRT alias intoleran, radikalisme, dan terorisme sampai biji-bijinya. Saya Mas Joprey, julat bawahan, tekan atasan, beletak. Tarik Bambang. Oh no, ini Indonesia. Iya. Oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut